waktu kita slideshow F5, nah kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai, kita klik none, ya udah gini aja. Tapi kalau misalnya kita pakai ini animasi, nah kayak gitu bedanya. Lalu di slide 2 kita kasih juga misalnya ini juga. Slide 3 misalnya ini. Slide 4 ini. Tinggal pilih-pilih, silakan dipilih. Tapi jangan lebay ya. kadang orang terlalu suka, wah ini bisa transisi tapi terus dikasih yang buahnya gitu, malah kelihatan lebay, itu membosankan. Nah kita coba ya F5. Oh ya, misal kita lagi di slide ini, kita pengen slideshow mulai dari slide ini. Kalau kita tekan F5 kan muncul dari awal. Kita cuman pengen di sini. Kita tekan Shift F5. Shift F5. Nah, kayak gitu. Atau di slideshow yang bagian from current slide. Nah, gitu. Kelamaan kan ya, kalau saya biasanya Shift F5. Kayak gitu langsung. Terus kita klik. Iya, ini lebay. Saya nggak suka yang kayak gitu. Nah, ini masih lumayan. Terus berikutnya kayak gini, berikutnya kayak gini. Ini namanya transition. Oke. Biasanya di slide terakhir biar nggak hitam gitu kita kasih terima kasih dengan layout yang kayak gini biasanya. Oh, bukan ini. Layoutnya yang mana ya biasanya ya? Oh, ini. Terima kasih. Jadi kita tahu kalau ini sudah slide terakhir. Terima kasih. Oke. Lalu selain transition, kita juga bisa menambahkan animasi. Misal, waktu kita slideshow ya, ini kan langsung muncul semuanya tulisannya. Lalu kita pingin dia muncul satu-satu. Kita bisa klik ini, blok semua, animation. Lebih baik kita munculkan animation pane untuk ngatur lebih mudah. Di sini animation pane. Kita pilih misalnya dia split. Oh, bisa nggak ya? Nah, nanti dia muncul satu-satu. Ternyata nggak usah diblok. Kita klik ini kotaknya, lalu kita pilih misalnya float in. Ini kan kalau misalnya kita nunggu satu-satu ini kelamaan, dia keluarnya lama sekali. Kita bisa mengurangi waktu keluarnya dengan ini, duration kita kurangi. Jadi 0,25. Kita coba slideshow ya. F5. Outline. Dia nggak keluar. Kita klik baru dia keluar poin 1. Klik lagi keluar poin 2. Klik lagi ketiga. Klik lagi, klik lagi, klik lagi. Kayak gitu ya. Nah, biar ya. Iya, lalu misal bedanya ini kan kalau misalnya kita F5, ini kan kita klik keluar satu, klik keluar satu. Gimana kalau keluar satu-satu tapi kita nggak perlu ngeklik, jadi dia langsung. Nah, ini bisa diatur. Panah ini dipilih start after previous, yang ini juga start after previous, yang ini juga. Cuman ini ya langsung keluar semua. Misalnya kita shift F5, klik satu kali, keluar semua tapi satu-satu. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau jelasin satu-satu dan minta keluar satu-satu, ya berarti ini tadi di set on click. Oke ya. Lalu, oh iya, misalnya ini kita pingin di sini kan kalau misalnya kita ngetik misalnya poin 1, penjelasan PJJ sama lokasi PJJ.
Ini kan materi dari PJJ kan, kita mau dia kayak jadi sub poinnya, sub babnya, kita tinggal klik tab. Ini juga klik tab. Nah, ini otomatis ketika dia keluar PJJ, ini juga keluar sendiri. Misalnya Shift F5, langsung keluar satu poin. Lalu misalnya kita pingin ini juga keluarnya sendirian, satu-satu, nggak bareng ini, ya kita tinggal set aja yang ini jadi on click, ini juga jadi on click. Shift F5, PJJ Taiwan, penjelasan, lokasi, kayak gitu. Jadi on click itu kita klik baru keluar. Ada lagi after previous yang tadi, jadi kita nggak perlu klik, tapi setelah itu dia keluar sendiri. Ada lagi with previous, itu dia keluarnya barengan, gitu ya. Oke ya. Lalu misalnya yang ini kita kasih misalnya appear, dia muncul. Lalu kita juga ingin menghilangkan gambar ini, jadi selain animasi masuk, ini juga ada animasi keluar. Iya, jadi kita coba Shift F5. Sebentar. Oh, jadi kalau misalnya kita misalnya tadi awalnya milih ini kan ya, appear. Lalu kita juga ingin menambahkan dia hilang. Nah, itu kita bisa add animation. Kita tambahkan. Kalau misalnya kita langsung pilih ini, dia dianggap keluar saja, nggak masuk. Jadi animasinya yang masuk satu. Tapi kalau misalnya kita pilih float in, lalu kita add animation, dia keluarnya misalnya fly out. Berarti dia 2. Ini coba lihat, ini animasinya 2. Kita coba Shift F5. Lalu kita klik, dia hilang, kayak gitu. Jadi animasi itu ada animasi masuk sama keluar, entrance sama exit. Kita juga bisa yang namanya emphasize. Itu kayak artinya itu menekankan. Ini ada emphasize, misalnya grow and shrink. Jadi dia jadi lebih besar. Ini kayak gimana? Kita coba ya. Karena dia nanti jadi lebih besar, kita turunkan. Shift F5. Oh, hilang tadi ternyata. Bentar. Ctrl Y. Saya lupa. Kalau mau menambahkan animasi, klik add animation sama grow and shrink. Padahal tadi baru saya ingetin. Nah, di sini misalnya emphasize-nya kan harusnya sebelum dia hilang kan, kita bisa mindahin. Cara mindahinnya gimana? Tinggal klik di sini, jangan dilepas, ditarik ke nomor 2. Kayak gitu. Lalu kita coba slideshow ya. Masuk, emphasize, keluar. Gitu ya bedanya ya. Lalu misalnya kita pas slideshow, terus kita pengen berhenti, kita klik apa? Klik ESC, escape yang ada di keyboard, pojok kiri atas, escape, kita udah keluar. Oke, lalu materi apa lagi ya kalau yang ini? Slideshow sudah. Transition, sound. Kita juga sebenarnya bisa nambahkan sound. Misalnya waktu ini keluar, kita kasih applause. Shift F5. Dengar nggak suaranya? Nggak dengar ya? Dengar orang tepuk tangan? Oh, jadi kalau kita tambahkan ini kan applause. Jadi waktu kita slideshow ada suara orang tepuk tangan gitu. Kayak gitu. Nanti bisa dicoba sendiri karena kalau di sini yang kedengeran cuma saya. Kayak gitu. Terus slideshow, review, view. Oh iya, cara save file. Sama, jadi tinggal Ctrl S atau file save, pilih komputer. Misalnya mau kita taruh desktop ya. PJJ PPT.
tinggal save. Oke. Nah, di sini yang biasanya bikin bingung itu gimana cara ngeprintnya. Ctrl P, biasanya pengennya satu lembar isi beberapa slide gitu. Kita bisa pilih, sebentar, saya agak lupa. Ini. Kalau ini satu lembar isi 2 slide. Ini satu lembar isi 9 slide kecil-kecil. Yang ini isi 4 kayak gitu. Kita juga bisa ngeprint outline-nya aja. Note page itu maksudnya satu slide kemudian kita bisa ngasih note di bawahnya. Kayak gitu. Jadi kalau ngeprint ada berbagai macam pilihan. Nah, di dalam PowerPoint sendiri di sini ini ada namanya view normal. Ini normal. Kita bisa bikin outline view. Jadi ini isinya tulisan-tulisan aja. Tulisan yang ada di PowerPoint kita. Kita juga bisa ini slide shorter. Jadi misalnya kita mau mindahin ini ada di sebelah sini. Tinggal geser-geser aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak slide, lalu kita misalnya mau menyusunnya gitu. Nah, kita pakai yang ini slide shorter. Kita juga bisa bikin ini. Jadi ini setiap slide kita kasih tulisan note apa gitu. Note page ini sebenarnya dari sini, sebentar. Misalnya waktu kita presentasi, kita butuh kerpean. Kita bisa tulis di sini. Presentasi ini ditujukan untuk bla bla bla. Nah, waktu kita view note page, ini keluar note kita. Reading view ini mirip kalau misalnya slideshow biasa. Nah, di slideshow juga ada berbagai macam option. Slideshow ada ini kalau online. Sebentar. Kalau yang custom slide saya belum pernah. Kalau misalnya suatu saat itu kadang laptop settingannya kalau misalnya kita slideshow nggak langsung satu ini, tapi ada kecil, kemudian di sini bisa muncul komennya. Sebentar, saya coba di sebelah mana ya? Primary monitor. Setup slideshow. Oh enggak, di sini nggak bisa. Saya nggak bisa ngatur yang ini. Tapi yang jelas kita bisa slideshow. Kayak gini. Terus materi apa lagi ya PowerPoint itu? Ada yang mau ditanyakan? Kita juga bisa nambah tabel sih. Kayak di PowerPoint gitu. Ini tabelnya lebih bagus. Misalnya kita mau bikin tabel ya. Insert new slide. Contoh tabel. Ini kita hapus saja. Insert table. Tabelnya ini kita bisa pilih desain, bisa ini atau yang lain. Kita tinggal pilih ada yang di sini. Kita klik tabelnya, nanti keluar tab desain sama layout. Layout ini kalau misalnya mau nambah kolom, mau insert row, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau mau merge, kayak gitu. Sama kalau kayak di Microsoft Word. Nggak jauh beda. Oh iya, ada lagi yang namanya slide master. Jadi kalau di sini bisa kita lihat, ini kan fontnya kayak gini semua ya. Lalu misalnya kita mau ganti yang ini fontnya, mau ganti yang itu font yang umum aja, misalnya Arial. Kita mau ganti Arial aja. Arial. Masa kita mau ganti satu-satu per slide? Gimana dong? Kan susah rempong. Jadi di sini ada yang namanya view slide master. Jadi kita edit masternya aja. Kita edit di sini, kita ganti blok semua, klik home, ganti Arial. Oke, lalu yang ini kita juga ganti Arial. Tapi